Sejarah kenapa kita ikut Arab. Satu, dua, tiga, kenapa Bi? Jadi, ayo Bi. Jadi pergerakan Islam itu muncul ketika khilafah telah runtuh. Ya, jadi perjalanan khilafah itu terakhir itu masanya Utsmani. Ya, Utsmani malah terjadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu waktu itu Turki masuk ke bloknya Jerman dan lain-lain sebagainya. Akhirnya kemudian runtuh. Biasa dunia ini kalau yang kalah perang itu ya ngikutin aturannya yang menang perang. Yang menang perang itu ndak pengen ada khilafah lagi. Akhirnya kemudian dunia Islam itu dipecah-pecah jadi negara bangsa. Dulu Timur Tengah itu satu, Arab Saudi, terus UEA, terus macam-macam itu sekarang dari negara-negara itu jadi di bawah kekhilafahnya Turki. Pada saat masih satu khilafah ya hari rayanya bareng induk ke khilafah itu keputusannya khalifah. Nah, setelah kemudian dipecah-pecah menjadi negara bangsa, umat Islam atau dunia Islam kan jadi negara kecil-kecil semuanya. Nah, setelah jadi negara kecil-kecil kan masing-masing negara punya penguasa, punya aturan. Nah, masing-masing punya hak untuk menentukan kapan Idul Fitri, Idul Adhanya. Itu yang kemudian membuat sekarang ini masing-masing negara membuat aturan sendiri kapan Idul Fitri, penentuan hijriahnya lah seperti itu. Dan mereka punya itu metode ru'yah per daerah masing-masing. Nah, masih ada umat Islam yang tetap menganut ru'yah global. Jadi kalau patokannya di Mekah, Arab Saudi, karena menganggap Mekah itu sebagai center atau pusat bumi ya, pusat penanggalan. Nah, semuanya ngikutin Arab Saudi. Nah, terjadinya perbedaan salah satunya itu, meskipun ini juga perbedaan yang dari zaman dulu juga sudah ada yang punya anggapan ru'yah per regional atau per daerah, ada yang ngikutin ru'yah global. Kalau per regional ya masing-masing regionalnya daerahnya. Kalau di situ dia belum melihat hilal ya dia ndak hari raya dulu itu. Tergantung regionalnya. Misalnya Indonesia ini ya, Indonesia terpecah-pecah jadi setiap provinsi itu jadi negara-negara ya, masing-masing mereka nanti akan ru'yah per negaranya masing-masing, negara Jawa Tengah, negara Madura, negara ini itu. Nah, sekarang karena Indonesia jadi satu ya dia menentukan ru'yah sendiri. Bisa jadi sangat berbeda dengan Malaysia, berbeda dengan Brunei, berbeda dengan negara-negara yang lain karena sudah jadi negara kecil-kecil. Nah, itu salah satu problemnya umat Islam saat ini itu karena tidak ada kepemimpinan tunggal. Kalau dulu konsepnya Rasulullah ketika membuat kekhilafahannya itu ya umat Islam itu di bawah kepemimpinan tunggal yang namanya khalifah ya. Tapi ini bagian dari sunatullah. Memang masa kejayaan sama keruntuhan itu Allah pergilirkan terus. Iyamsaskum korhum faqat massal qauma korfuh itu di surat Al-Imran, bahwa masa kejayaan sama keruntuhan itu Allah pergilirkan. Kalau kamu mendapatkan luka maka mereka pun mendapatkan luka ya. Lupa ayatnya itu ada itu di wasaru ila maghfiratin rabbikum itu di ayat paling bawah itu Allah menjelaskan itu. Ini bagian dari sunatullah, tapi nanti umat Islam akan bersatu lagi di bawah kepemimpinannya Imam Mahdi ya, itu yang lagi banyak ditunggu-tunggu oleh umat Islam ya, bahwa suatu saat Islam akan berjaya lagi, bisa mengatur peradaban dunia lagi. Sekarang peradaban dipimpin oleh Barat
Ya, tapi peradaban barat itu ya umurnya juga nggak panjang. Mulai Perang Dunia Kedua sampai sekarang itu tata dunia internasional yang ngatur ya 5 negara pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika, Cina, Prancis, Inggris, sama Rusia. Ini Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto ya. Ibarat kalau perusahaan itu pemegang saham dunia itu ya 5 negara ini yang punya hak veto. Jadi kalau PBB ngambil keputusan, kalau salah satu menveto ya tidak bisa jalan keputusan itu. Nah, yang ngatur dunia saat ini 5 negara. Nah, 5 negara ini sekarang ini terpolarisasi. Mereka tidak bersepakat lagi dalam satu hal, kayak perang Iran sama Israel Amerika saat ini ada 2 blok di negara-negara pemegang saham dunia itu. 2 bloknya Amerika sama Eropa, sama bloknya Cina sama Rusia sama Iran. Nah, ini kemungkinan kalau tidak terjadi deeskalasi perang, bisa jadi akan menjadi Perang Dunia Kedua yang ketiga nanti akan mengubah tata dunia lagi. Cara negara-negara mengelola dunia pasti akan berubah lagi, tergantung siapa yang paling kuat nanti. Saat ini yang paling kuat masih Amerika masih bisa berbuat seenaknya. Tapi nanti ketika Amerika melemah, ya saya kira sudah mulai melemah ya, tidak semua negara mau turut komandonya Amerika lagi. Ya, Eropa pun sekarang sudah mulai malas ngikutin Amerika ya, karena mereka modelnya suka main sendiri, nggak menghormati hukum internasional, mulai ditinggalkan bahkan sama sekutunya. Wow. Nah, ini nanti kita lihat aja bagaimana yang akan terjadi. Tapi yang jelas nanti yang memimpin dunia lagi adalah peradaban Islam lagi, dengan dipimpin oleh Imam Mahdi sama Nabi Isa. Janji Allah ya, nanti dunia akan makmur lagi di bawah kepemimpinan Islam sampai akhirnya nanti runtuh lagi juga. Runtuh lagi karena akhir dunia nanti runtuh lagi, dunia kacau lagi. Lalu nanti ketika umur dunia sudah memang benar-benar tua, umat Islam nanti akan diselamatkan Allah dengan cara dimatikan sebelum kiamat. Ya, dimatikannya dengan awan ya, nanti akan ada awan, yang awan itu hanya akan mengambil nyawanya orang-orang yang masih ada iman di dadanya. Setelah itu semuanya mati, tinggal orang-orang yang berbuat kerusakan saja di dunia, itu yang nanti akan mengalami kiamat ya. Sudah tidak ada hukum, kayak binatang nanti ketika sudah tidak ada Islam di dunia ini.